Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Pemirsa, Bekasi menjadi salah satu wilayah yang sudah memperlakukan sebagian sekolahnya melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan untuk itu kami telah terhubung dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Selamat malam, Pak Pepen. Selamat malam, Mas Agung. Apa kabar? Baik, Pak Pepen. Sehat, Pak Pepen ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Pepen, Bekasi menjadi salah satu wilayah yang memang sudah memperlakukan sekolah tatap muka. Langsung saja, bagaimana evaluasi setelah pembukaan sekolah tatap muka di Bekasi, Pak Pepen, Setelah kita sejauh ini? melakukan hampir 2 minggu ini, Mas Agung, alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya dari PTM tersebut. Dan memang kita sekarang ini sedang terjadi pelandaian yang sangat luar biasa. Ya. Jadi saya jelaskan, kita ini sudah hampir 94%. Zona di RT kita dalam PPKM mikro ini hijau, dan masih ada sekitar 4% atau 5% ya dari 7.100 RT lebih, 541 memang masih dalam kondisi zona kuning. Baik. Barangkali atas dasar itulah kemudian pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan untuk mulai diberlakukan kembali sekolah dengan tatap muka, begitu Pak Pepen? Lalu saya sampaikan, kita itu dari bulan Juli 2020 sudah menyampaikan proposal berkenaan pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka ke kementerian, ya. Jadi sudah hampir 2 proposal kita sampaikan, tetapi karena memang kondisi pada saat itu terus kita tunda role modelnya. Pada saat kondisi terus membaik, kita di awal tahun ini ya di Februari sudah siap betul mempersiapkan tersebut. Maka pada saat 2 minggu kemarin kita sudah melakukan ini. Baik, apa pertimbangannya Pak Pepen kemudian mengajukan proposal untuk melakukan sekolah tatap muka begitu? Apakah Anda termasuk pihak yang menilai bahwa sekolah tatap muka ini jauh lebih efektif ketimbang sekolah secara daring? Kalau saya bilang bahwa tatap muka ini jauh lebih efektif itu semua orang pasti tahu. Semua orang pasti merasakan kondisi pengendalian COVID yang ada di Kota Bekasi. Yang pertama. Yang kedua, infrastruktur kita. Infrastruktur kesehatan. Baik nakes, ya, maupun juga infrastruktur lainnya terpenuhi pada zona-zona seluruh yang ada di Kota Bekasi. Kita punya lab kontainer, kita punya lab kesda di 4 rumah sakit tipe D, di rumah sakit rujukan, bahkan kita punya mobile untuk PCR. Artinya nakes dan infrastrukturnya kita sudah tidak mengalami kendala. Sosialisasi hampir 1 tahun kan, dari bulan Juli sampai dengan bulan Februari ini membutuhkan waktu yang lama, dan persiapan ini ditunggu baik oleh sekolah maupun juga oleh orang tua wali murid. Walaupun memang ada 1-2 yang masih merasa keberatan dan kekhawatiran. Kalau kita lihat kekhawatiran dengan kondisi yang ada, dengan angka kesembuhan 95%, angka kematian 1,2%, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bed okupasi rate bornya itu udah 56%, artinya jauh dari standar WHO yang ditetapkan. Dan itulah yang kemarin ya kita, bahkan Bogor juga pernah banding ke kita bersama-sama dengan Kabupaten Bogor. Baik. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Bekasi begitu terkait pembelajaran sekolah tatap muka langsung ini seakan-akan menjawab keinginan murid-murid ataupun juga para orang tua yang begitu merindukan untuk melakukan sekolah tatap muka kembali. Namun Pak Pepen, ini tidak sedikit juga ada orang tua yang masih merasa khawatir anaknya kemudian melakukan sekolah tatap muka, kemudian juga tidak terhindar dari risiko COVID-19 begitu. Apa tanggapan Anda dari atas kekhawatiran orang tua ini? Saya sampaikan kekhawatiran pasti ada, tetapi yang pertama adalah kesiapan sekolah dan kesiapan instrumen kesehatan. Ya, nah 2 inilah ya yang membuat kita menjadi bersemangat untuk melakukan itu. Nah, yang kedua ya, karena kondisi yang ada sekarang ini adalah kita sudah lihat bahwa kondisi hampir 95% zonanya adalah zona hijau. Nah, kalau kita bandingkan dengan orang sholat Jumat, orang datang ke restoran, orang datang ke mall, itu kan sama saja. Hanya prokesnya memang yang terus harus kita lakukan secara ketat. Ya. Nah, dengan cara ketat inilah tentunya kekhawatiran-kekhawatiran itu akan terjawab. Baik. Apa yang merasa dikhawatirkan oleh para orang tua. Baik, ada sinergi begitu, Anda cukup yakin bahwa ada sinergi dari berbagai pihak begitu di wilayah Bekasi, baik itu nakes, tenaga pengajar, pendidik, dan berbagai elemen lainnya begitu, sehingga
meyakinkan bahwa sekolah dengan skema tatap muka ini dapat berjalan dengan baik begitu tanpa kendala berarti, Pak Pepen ya? Saya sedang minta 2 minggu ini hasil evaluasi, interaksi ya, pada saat mereka bertransmisi dari rumah ke sekolah dan sekolah ke rumah. Ya, saya catat satu persatu dari 30% ya. Di Kota Bekasi ini ada beberapa SMP, ada beberapa SD ya, baik negeri maupun swasta yang sudah menerapkan langsung secara PTM. Nah, 2 minggu inilah sebuah bahan evaluasi. Ada nggak siswa-siswa itu ya, ternyata yang terkontaminasi terpapar persoalan pandemi ini. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan satu pun juga sampel dari lab Kesda ataupun dari lab lainnya, PCR itu yang menyatakan bahwa hampir 2 minggu ini ada memang kita evaluasi ini 2 minggu. Mudah-mudahan ini clear dan zero. Baik, baik. Kita berharap juga hal yang sama, artinya evaluasi nanti akan dilakukan selama 2 minggu sekali begitu. 2 minggu. Pak Pepen, kita terlebih dulu kepada epidemiolog dari Griffith University yang saat ini sudah bergabung juga bersama kami. Pak Pepen, ada selamat malam untuk Pak Diki Budiman. Pak Diki. Selamat malam, Mas Agung, Pak Pepen. Iya, Pak Diki, beberapa wilayah di Indonesia ini saat ini sudah menyelenggarakan sekolah tatap muka dan rencananya ini akan serentak pada bulan Juli mendatang. Kemudian kebijakan ini menuai pro dan kontra, ada banyak yang menyambut baik begitu, tapi ada juga pihak orang tua yang masih merasa khawatir. Tanggapan Anda sendiri sebagai seorang epidemiolog sebetulnya seperti apa pembukaan sekolah tatap muka ini? Ya, ini adalah kondisi yang logis ya diambil ketika pembukaan di sektor lain sudah terjadi. Karena begini, saya ingin sampaikan dalam pendekatan epidemiologi di semua jenis wabah pandemi, fungsi atau kedudukan sekolah ini unik sekali ya. Dan ini harus diketahui oleh pemeriksa semua. Kenapa unik? Ada kesepakatan universal, global, ya, para sains, para penyusun strategi pengendalian pandemi, bahwa ketika terjadi pandemi, di awal pandemi berkecamuk, sekolah itu paling akhir ditutup, ya, paling akhir. Setelah yang lainnya tutup satu persatu, nah sekolah itu paling akhir. Itu yang benar ya, berdasarkan sains. Dan ketika situasi pandemi bertahap mulai terjadi pelonggaran ya dengan berbagai kondisi, termasuk seharusnya karena perbaikan pandemi ya itu sendiri, maka sekolahlah yang pertama harus dibuka gitu. Nah, ini yang ada pemahaman dan juga kondisi yang belum sesuai dengan sains ini di Indonesia, di mana ketika pilkada dilakukan ya, pembukaan banyak sektor, sekolah masih tutup. Ini salah kaprah ya, karena sekolah ini sekali lagi kesepakatan global universal terjadi ini karena sekolah itu unik ya, bukan hanya masalah kesehatan, yang ada generasi penerus di situ, ada investasi bangsa di situ ya, kompleks sekali ya. Anda jadi termasuk yang menilai bahwa ini sebaiknya justru sekolah dibuka begitu? Memang, kalau karena yang lain sekarang udah buka, begitu. Kecuali yang lain sekarang ditutup. Nah, sekolah harus tutup, ya gitu. Itu yang. Tapi ketika situasi saat ini semua dibuka, ya sekolah harus buka. Tapi harus diketahui juga, ya bahwa tidak serta-merta kita hanya main buka begitu saja, ya, karena anak pun ini kan punya resiko, ya. Data global, ya, data global itu pada anak memang 1 dari 9 kasus infeksi. Memang dibandingkan dewasa lebih rendah. Tapi juga rumah sakitnya hanya 2% pada global. Angka kematiannya pun 1 dari 3.500 ya. Dibanding dewasa yang 1 dari 90. Memang dari data-data ini menunjukkan kenapa kesepakatan universal ini masih bisa dipakai bahkan pada mendatang. Kesepakatan universal ini juga sama seperti katakanlah vaksinasi untuk wanita hamil yang belakangan. Nah, ini sama seperti itu. Jadi saat ini sebetulnya keputusannya sudah tepat ya. Namun harus diingat kita harus memberikan jaring-jaring pengaman untuk memastikan
bahwa masuk sekolah ini juga memiliki risiko yang sangat kecil. Kalau nol Baik. risiko nggak mungkin ya. Baik, Tapi kita melihat kecil. justru bahwa anak-anak ini kan mobilitasnya boleh dibilang lebih tinggi barangkali dibandingkan orang dewasa begitu. Relatif lebih sering bergerak begitu. Secara awam dapat Iya. dikatakan demikian. Bagaimana kemudian pengendalian resikonya Iya. Ya, jadi, agar anak-anak ini kemudian tetap aman begitu meskipun berinteraksi dengan rekan-rekannya di sekolah? Ya, yang jelas sejauh ini belum ada ya dalam berbagai studi berbagai negara adanya klaster yang akhirnya dari sekolah ini memperburuk situasi pandemi di satu lokasi wilayah. Bahwa adanya klaster sekolah ada ya, tapi itu terjadi karena baik pihak sekolah, guru, siswa itu abai dalam menerapkan prosedur kesehatannya, ya pencegahannya, terutama masalah masker nih dan kapasitas yang melebihi dari jumlah yang dianjurkan di antara 10 sampai 20 sebetulnya. Nah ini sekali lagi fakta bahwa upaya untuk melakukan tatap muka ini harus diminimalisir. Nah kalau bicara mobilitas anak, sebetulnya tetap mobilitas itu yang lebih berbahaya dewasa. Anak itu lebih aktif aja. Dia ada di situ saja. Sebetulnya pada lokasi yang lebih skupnya kecil. Tapi kalau bicara konteks mobilitas orang dewasa itu udah biasa antar kota, antar wilayah, itu yang membuat mereka kenapa jauh lebih berisiko dan berpotensi menyebarkan. Nah pada anak ini tentu sekali lagi ketika melakukan tatap muka ini harus ada penyesuaian dari mulai kurikulumnya, ya, kemudian juga dari sisi penyiapan sekolah, kemudian dari kesiapan dari guru dan juga siswa itu sendiri. Satu hal yang prinsip ya yang harus dilakukan bahwa pembukaan sekolah ini harus diampu, ya. Diampu itu didampingi oleh dinas kesehatan dalam ini puskesmas atau ya mesti puskesmas lah, klinik atau apa. Jadi harus ada pengampunya setiap sekolah. Baik, karena kita ini ke Pak Pepen. Untuk wilayah Bekasi sendiri, Pak Pepen, tadi sempat disampaikan bahwa ini dari secara epidemiologi juga sebetulnya memang sebaiknya dibuka sekolah karena berbagai sektor lain sudah dibuka. Tapi pengendaliannya sendiri untuk pengendalian resiko di Bekasi ini seperti apa? Selain tadi melakukan evaluasi secara berkala dalam 2 pekan sekali. Mas Agung, yang pertama saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa nih kepada Pak Diki ya, Pak Diki Budiman. Jadi beberapa epidemiologi, ahli epidemiologi yang berhadapan dengan saya, baru Pak Pandu dengan Pak Diki yang memberikan semangat dan motivasi secara ilmiah gitu. Saya terima kasih ketemu Pak Diki nih ya. Begini, apa yang disampaikan oleh Pak Diki itu sebenarnya kan sudah melalui proses. Kita itu antisipasi terhadap jika terjadi ya tadi kasus baru. Nakes kita sudah siapkan sampai tingkat RT, RW. Makanya PPKM Mikro ini kita orientasinya ada pada tracking di tingkat RT. Jadi begitu ada kasus, cepat kita ketahui. Makanya kita dari hari per hari mengevaluasi ini, persentase angka kematian, kesembuhan, bornya, itu terus kita kendalikan. Makanya kalau yang disampaikan oleh Pak Diki tadi adalah berkenaan dengan hal-hal teknis yang kalau sekolah itu awalnya adalah paling terakhir ditutup dan sekarang harus mohon maaf awalnya dan terakhir itu adalah awal harus dibuka. Kami harusnya melakukan ini sudah dari bulan Juli tahun 2020. Dan karena kami tahu benar daerah dan kami tahu benar tentang pandemi yang ada di wilayah kami. Baik, Pak Pepen. Terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan dialog dengan Pak Pepen malam hari ini. Dan pemirsa, saya Jadi Parwar, kami masih akan kembali melanjutkan dialog dengan epidemiolog dari Griffith University, Pak Diki Budiman. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.